بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kemarin ternyata kitab ini ada sebagian orang yang meminta tulisan risalah. Kita tahu risalah itu biasanya kitabnya tipis, redaksi-redaksi di dalamnya itu tipis dan membahas satu perkara. Nah, siapa seperti ini? Ini kan membahas tentang hak-hak suami dan istri. Yang kemudian ada orang-orang sebagian orang yang meminta kepada pengarang kitab, yakni Asy-Syaikh An-Nawawi, minta kepada beliau untuk membuat kitab yang kemudian ada kaitannya dengan suami istri. Setelah jadi diberikanlah nama Uqud al-Jail yang membahas tentang hak-hak suami, dan harapannya adalah semoga mendapatkan pertolongan, ikhlas, dikabulkan, memberikan manfaat baik kepada yang membaca ataupun pengarang kitab ini, dan kemudian kitab ini dihadiahkan kepada kedua orang tua beliau, dan semoga juga yang membaca, yang menggajinya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keluasan rezeki berupa bisa membuat kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, betapa luar biasa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim, banyak keberkahannya. Barang siapa, kata beliau, kata pengarang kitab ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang dicita-citakan akan hasil, akan tercapai apabila kemudian ini dirutinkan. Kalau dirutinkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan dari langit ini ada berapa, Bu, kemarin? Ada 104. Allah Ta'ala turunkan kitab kepada para nabinya, ada 104 kitab. Kalau kita tahu ada berapa, Bu? 4 yang kita tahu. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada kitab Tapi di balik itu ternyata masih ada 100 lagi. Yang kemudian 100 itu kepada Nabi Sis ada 60, kepada Nabi Ibrahim ada 30, kepada Nabi Musa ada 10. Berarti sudah berapa? 60 ditambah 30 menjadi 90, ditambah kepada Nabi Musa 10 menjadi 100. Ada 100 suhuf, tapi bentuknya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang diberikan kepada Nabi Sis, yang diberikan kepada Nabi Musa, semuanya berupa suhuf. Apa suhuf, Ustaz? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran turun kepada Nabi Musa. Berarti yang turun kepada Nabi Musa 11, 10 suhuf berupa lembaran-lembaran, 1 berupa kitab Taurat. Okay, brother. And okay also. Kemudian semua yang 103, karena satunya Al-Quran ya, semua kitab-kitab selain Al-Quran ini terkumpul di dalam berapa, Bu? Terkumpul di mana? Terkumpul di dalam Al-Quran. Apa yang ada mulai dari Nabi Sis sampai kepada Nabi Isa alaihissalam
semua ada di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa 30 juz, berupa 140 surah, berupa 666 ayat, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Yang kemudian itu terkumpul isinya ada di surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah surah satu-satunya, bukan cuma satu-satunya, ada dua surah ini dengan surah terakhir daripada Al-Baqarah yang diberikan hadiah luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lillahi ma fis samawati wa ma ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Itu semuanya kemudian terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah pun kandungannya terkumpul di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim pun terkumpul di lafaz huruf ba. Kalau kita bahas bismillah, saya punya buku tebalnya segini, kitab itu membahas semuanya tentang bismillah. Ba-nya artinya apa, sinnya apa dan sebagainya. Kemudian ternyata bismillah ini ada keluar biasa di antaranya ada salah satu ulama. Ada sebagian ulama yang soleh lagi sakit. Anak soleh, orang ulama soleh sedang berobat ke dokter sana, dokter sini, sudah ke dokter kota, dokter kampung, semua didatangi. Tapi ternyata para dokter itu tidak mampu untuk mengobati ulama ini. Teringat dia, dulu saya pernah baca kitab, ternyata membaca bismillah dengan rutin bisa memberikan hasil yang luar biasa. Hajat-hajat Allah kabulkan, kata ulama ini. Ternyata setelah itu dia merutinkan membaca bismillah tanpa ada hitungan bilangan. Apa yang terjadi, Bu? Fasyafahullah ta'ala. Allah memberikan kesehatan, kesembuhan kepada orang yang memang tadi ulama yang sedang sakit. Ini luar biasa. Makanya jenengan jangan kaget, Bu. Ternyata jenengan pergi ke ulama, ke ustadz, pergi ke sana, ternyata dikasih air cuma dibacain bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe sini apa-apa, ngapain sampai ke Bogor? Ternyata nyampe ke sana cuma dibacain bismillah. Saya kan juga bisa, Pak, nggak usah ke sana jauh-jauh. Kalau cuma dibacain, apa beda? Ternyata setelah diminum Allah berikan kesehatan. Mas bismillah kok bisa sehat? Ya beda. Bismillahnya di sana nggak nunggu sakit. Bismillahnya di sana dirutinkan, didawamkan. Di sini baru nunggu sakit baca bismillah.
diistiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita lanjut. Wa hukiya dan dikisahkan, wa hukiya dan dikisahkan, wa hukiya dan dikisahkan. Monggo yang makna belum? Nomor 12, Bu. Santri baru. Santri. Ini baru naik. Jangan dikasih tahu sama Pak. Enggak MPLS dulu ya, Bu. Iya, mau ya ada dong. Sama Bung Red barunya. Depannya enggak ada prolog. Udah ketemu 13. Halaman 13. Dikira sudah diskusi di dalam grup. Ini pertanda ustadznya belum wali. Belum ngopi. Apanya masih dianggurin. Sudah ketemu belum? Para ladies and gentlemen. Gentlemannya mana dong? Oh, dilupakan satu sosok manusia, gentleman. Ya. Ya 13-nya yang mana? Hanya besok ini dulu Pak Ustadz, muridnya bingung. Iya. Tadi di prolog dari depan tadi sebenarnya cuma terjemahnya saja. Halaman ini. Ternyata bukan aku doang. Ya kemarin kan banyak ini. Yang nggak berangkat kemarin berarti bingung. Iya, nggak ada prolog apa-apa. Sudah ketemu? Sudah Pak Ustadz. Sudah. Baik. Jadi ini akan meneruskan tentang bismillah ya. Karena pengarang kitab ternyata memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dan dihikayatkan, dikisahkan. Wa hukiya dan dikisahkan. Annam ro'atan, bahwasanya ada seorang perempuan Annam ro'atan, bahwasanya seorang perempuan kana laha zaujun, dia itu mempunyai seorang suami. Kana laha zaujun, dia itu mempunyai seorang suami. Kana laha zaujun, dia itu mempunyai husband. Suami. Betul ya? Bukan? Husband. Oh, itu bahasa Inggris sana. Kalau husband itu bahasa Inggris sana. Kanada, logat Australia, American, England. Tambun. Nah, Tambun. Yang dua. British. Kana laha zaujun, dia itu mempunyai suami. Munafikun, yang munafik. Munafikun, yang munafik. Jadi kalau suaminya munafik, berkata tidak sesuai dengan fakta. Ketika bertemu iya, ketika di belakang tidak. Munafikun, yang munafik. Wa kana, dan ia perempuan. Wa kanat, dan ia perempuan, ada, dan ia perempuan, kana itu ada. Wa kanat, dan ada siapa perempuan, itu kalau mana pesantrennya. Wa kanat, dan ada siapa perempuan, takulu, selalu membaca.
Wedok sing sering boco. Moco. Nah, ini bahasa Jawa Madura. Moco, baca. Wakana, dan ada siapa perempuan takulu selalu membaca ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kalau ada yang nggak kemakna, acungkan tangan biar saya paham bahwa harus ulang. Acungkan tangan, nggak usah tinggi-tinggi. Nah, saya kelihatan di sini. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Min qaulin, dari ucapan. Au fi'lin, atau pekerjaan. Min qaulin, dari perkataan atau ucapan. Min qaulin, dari ucapan. Au fi'lin, atau pekerjaan. Membaca apa perempuan itu? Bismillahi, membaca bismillah. Mau memasak, membaca bismillah. Mau nyetrika, membaca bismillah. Mau nyuci piring, membaca bismillah. Mau nyiram tanaman, membaca bismillah. Semuanya pekerjaannya, ucapannya. Mau jawab iya suami, iya sayang, bismillahirrahmanirrahim, iya sayang. Ini adalah salah satu perempuan. Buatkan kopi, bismillahirrahmanirrahim, iya sayang. Sana antar anak-anak, bismillahirrahmanirrahim, iya sayang. Ya. Semua dimulai, ucapan ataupun pekerjaan dimulai dengan Faqala zawjuha, maka berkata zawjuha, suaminya perempuan. Suaminya imro'ah di atas tu. Faqala, maka berkata zawjuha, suaminya perempuan. Karena seringnya membaca bismillah, yo jengkel suaminya, bu. Sedikit-sedikit bismillah, bu, buatin kopi. Bismillahirrahmanirrahim, inji bapak. Bu, tolong ambilin baju. Bismillahirrahmanirrahim, inji pak. Diambil bajunya. Bismillahirrahmanirrahim, mau dikasih. Bismillahirrahmanirrahim, niki pak. Ya, semua menggunakan Kita suntuk pak di rumah nanti. Apa yang dikatakan suaminya yang munafik ini, la af'alanna, benar-benar aku akan mengerjakan. La af'alanna, benar-benar aku akan mengerjakan. La af'alanna, benar-benar aku akan mengerjakan. Ma'ukhjiluha, apa yang memalukan dia perempuan. Ma'ukhjiluha, apa yang memalukan dia. Biar enggak panjang. Ma'ukhjiluha, apa yang memalukan dia. Bihi, dengan ma. Bihi dengan ma, kan ada ma itu sesuatu ya. Dengan la af'alanna, benar-benar aku akan mengerjakan ma, terhadap sesuatu. Jiluha, terhadap apa yang memalukan perempuan. Bihi, dengan ma, dengan sesuatu. Benar-benar mati saya. Saking jengkelnya suaminya. Kemudian dia ingin mempermalukan istrinya. Ini kan gak sehat, bu. Biasanya ingin biar istrinya baik di hadapan orang tuanya, di hadapan saudaranya, di hadapan tetangganya, di hadapan anak-anaknya. Ada suami yang malah ingin mempermalukan istrinya. Teng dos. Kayaknya harus pakai hadroh ini. Fadafa ilayya surratan, fadafa, lalu memberikan suami ilaiha, kepada istrinya.
Fadafa'a lalu memberikan suaminya ilaiha pada istrinya. Fadafa'a lalu memberikan suaminya ilaiha pada istrinya syurratan, dompet yang berisi uang. Wih, luar biasa suami ini. Semua uangnya hanya untuk istri. Suratan, dompet yang berisi uang. Dikasihlah dompet suaminya kepada istri yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata siapa suami, waqala, dan berkata siapa suami, ihfadhiha, ihfadhiha, jagalah dompet ini. Ihfadhiha, jagalah dompet ini. Ihfadhiha, jagalah dompet ini. Karena disuruh jaga sama suaminya, ingin taat kepada suaminya karena Allah, perintahnya tidak ingin dilanggar. Kemudian fawadu'atha, fawadu'atha, lalu dompet itu disimpan. Fawadu'atha, lalu dompet itu disimpan. Fawadu'atha, lalu dompet itu disimpan. Fi mahallin, di suatu tempat. Fi mahallin, di suatu tempat. Fi mahallin, di suatu tempat. Tidak cukup si istri karena ini adalah amanah dari suami. Tidak hanya disimpan sama istrinya, kemudian wawatatha, dan menutupi istriha kepada dompet. Menutup. Jadi sudah di tempat diletakkan di tempat, suatu tempat, kemudian ditutupi dompetnya. Enggak dihitung dulu, ditutupi. Amanah, enggak disuruh ngitung, disuruh nyimpen doang. Ini adalah amanah. Tolong bunda simpenin bunda. Berjajan sama bunda, Pak. Simpenin bunda, karena bundanya selalu membaca bismillah. Kemudian diletakkan di suatu tempat. Tidak cukup ditaruh di suatu tempat, kemudian ditutupi. Fawafalaha, lalu suaminya membuat lengah. Fawafalaha, lalu suaminya membuat lengah atau membuat lalai kepada istrinya. Fawafalaha, lalu membuat lengah siapa suaminya kepada istrinya. Yang munafik ya begitu. Istrinya enak-enak dengan sami'na wa ata'na, suami, Kang, oke, siap, perintahmu akan aku kerjakan, Kang. Tapi ternyata suami yang tidak tahu diri, kemudian dia pura-pura melengahkan istrinya. Setelah dilengahkan istrinya, diajak bicara, dibawa jalan-jalan kemana, ditinggal di sana. Kemudian wakhudha surrata, dan ia mengambil siapa suami asurrata, ke dompet itu. Kan tahu kan suaminya diikutin waktu nyembunyi, ditaruh di sana. Saya tandain tuh istri ya, kau letakkan di sana, di bawah bantal ternyata. Wa akhadha, dan mengambil siapa suami asurrata, pada dompet. Tadi kan istrinya sudah nyimpen ke tempat yang aman.
biar lebih aman lagi suaminya, biar lebih aman lagi amanah dari suaminya ditutupi sama istrinya. Enggak cukup ditaruh tempat yang aman tapi masih ditutupi. Dasar suami munafik, istrinya sudah bagus-bagus amanah, malah buat lengah tuh istri. Dah kamu ke sana. Setelah lengah istrinya dengan apa yang ia simpan, kemudian suaminya ngambil itu dompet. Waramaha dan dilemparkan. Waramaha dan melemparkan siapa suamiha pada dompet. Warama dan melemparkan siapa suami ha pada dompet fi bi'rin ke dalam sumur. Kejam, kayak film tersanjung. Enggak ya? Ya udah film tersayang. Oh enggak juga. Oh iya, ini berarti film Indosiar. Kubur siksa kubur gara-gara ngambil dompet suami. Istri yang tersakiti. Istri. Itu mah Marisa kayaknya. Ternyata suaminya ini melemparkan dompetnya sendiri yang disuruh simpan kepada istrinya, disuruh simpan ke istrinya. Tahu-tahu setelah lengah istrinya diambil dompetnya, dibuang ke dalam Fidarihi di dalam rumahnya. Fidarihi dalam rumahnya. Dia nggak jauh-jauh lemparnya ke sumurnya. Ternyata sumur di dekat rumahnya ada sumur dalam, dilempar ke sumur. Dia mencuri dompetnya Sendiri. Summa tolabaha, summa kemudian tolabaha meminta dompet siapa suami. Tolabaha meminta dompetnya siapa suami. Summa tolabaha, summa kemudian tolaba meminta siapa suamiha kepada dompet. Jadi meminta dompetnya suami itu. Tolaba meminta dompetnya siapa suami. Minha dari istrinya. Minha dari istrinya. Setelah diambil ternyata dompet yang disimpan itu istrinya belum mengah, Bu. Kasihan sekali, Bu. Kasihan benar-benar. Sudah disimpan, diambil sama suaminya, disuruh balikin. Mana dompet aing? Dompet aing mana nih? Cepat balikin dompet aing. Tapi karena istrinya tidak tahu, fajaat lalu datang siapa istrinya. Fajaat lalu datang siapa istrinya. Fajaat lalu datang siapa istrinya. Ila mahalliha ke tempat penyimpanannya. Ila mahalliha ke tempat penyimpanan dompetnya. Gitu ya. Fajaat lalu datang siapa istrinya. Ila mahalliha ke tempat menyimpan dompetnya. Setelah datang ke tempat itu karena mau mengambil dompet yang disuruh oleh suaminya, dia nggak tahu kalau dompetnya sudah diambil dan dibuang ke dalam sumur. Namun dengan keyakinan Allah ada di dalam hatinya. Waqalat dan membaca siapa istrinya. Waqalat dan membaca siapa istrinya. Waqalat dan membaca siapa istrinya. Apanya kemana ini Pak Ustaz? Ke sini. Ke belakang. Sini. Iya. Bawahnya masih ada. Ya, kalau ini kan keterangannya. Itu not yang di bawah. Ini kan nyampe Ulang, waqalat. keterangannya. Waqalat dan membaca siapa istrinya.
Itu istri yang kritis, bagus. Seperti Tapi kalau yang di dalam ini nggak kritis, pokoknya disuruh ke sana, iya Pak. ngalor-ngalor gitu. Faja'at lalu datang siapa istrinya ila ma'aliya kepada tempat penyimpanannya, ke tempat penyimpanan dompetnya. Wa qala dan membaca siapa istrinya. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salamu. Fa'amarallahu maka menyuruh siapa Allah. Fa'amarallahu maka menyuruh siapa Allah ta'ala Jibril pada malaikat Jibril alaihi salam AS. فأمر الله تعالى فأمر الله من يروح سيف الله تعالى فأمر الله maka menyuruh siapa Allah Ta'ala Jibril alaihissalam pada Jibril alaihissalam AS. Ngapain Allah memerintahkan Jibril alaihissalam ayyanzila syari'an ayyanzila untuk turun ayyanzila untuk turun syari'an secepatnya. Jibril cepat turun Jibril cepat turun. Ngapain Jibril turun? Wa yu'id asyurrata wa yu'idu dan mengembalikan siapa Jibril asyurrata pada dompet. Asyurrata pada dompet ila makaniya pada tempat semula. Ayanzila untuk turun siapa Jibril syari'an secepatnya wa yu'ida dan mengembalikan siapa Jibril asyurrata pada dompet ila makaniya pada tempatnya tempat dompet. Kelewat? Enggak. Lanjut. Fawadu'at lalu istrinya itu menaruhkan. Fawadu'at lalu menaruh siapa istri? Fawadu'at lalu menaruh siapa istri? Meletakkan. Naruh itu juga sama dengan meletakkan. Sama meletakkan monggo menaruh. Naruh itu bahasa Indonesia ya? Naruh pulpen, naruh buku ya? Oh berarti saya benar, naruh. Ya kalau ada salah Indonesia, mohon maaf. Saya mulai kecil itu bahasa Madura, bahasa Jawa aja nggak bisa. Fawadu'an lalu meletakkan atau menaruh siapa istri yadaha pada tangannya. Yadaha pada tangannya. Tangannya diletakkan sama istrinya. Ngapain istrinya ngeletakkan itu, Bu? Litakhudaha untuk mengambil. Litakhudaha untuk mengambil pada dompet itu. Litakhudaha untuk mengambil siapa istri pada dompet. Enggak dikasih istri juga bapak kan ngerti kan? Karena yang ngerjain itu adalah Litauda untuk mengambil siapa istri pada dompet. Fawajada maka menemukan. Betul ya, fawajada ya?
Fawajadat, ada taknya ya? Oh ya. Fawajadatha, maka menemukan siapa istriha pada dompet. Fawajadatha, maka menemukan siapa istriha kepada dompet. Kama wadu'at, sebagaimana ia menyimpan. Fawajadatha, maka menemukan siapa istriha pada dompet. Kama wadu'at, sebagaimana ia menyimpan. Waktu menyimpan dompetnya ngadep utara, ya balik ngadep utara, enggak ngadep ke selatan, enggak ngadep ke timur, ke barat, ngadep ke utara, persis sesuai waktu meletakkan Setelah menemukan si istri pada dompet yang sedia kala sebagaimana telah ia menyimpan, fa'akhadat, maka mengambil siapa istri, atau fa'akhadat, maka mengambilnya. Nah, itu fa'akhadat, lalu mengambilnya, boleh. Fa'akhadat, lalu mengambilnya. Monggo mau mengambilnya, mau mengambil dompet itu, ya monggo. Yang penting kita tahu yang mengambil siapa? Istrinya. Lalu mengambil, lalu mengambilnya, mengambil dompet wana walada, dan menyerahkannya kepada siapa bu? Menyerahkannya ila zaujiha, kepada suaminya. Wana walada, dan menyerahkannya ila zaujiha, kepada suaminya. Ini bapakku tersayang, dompet yang engkau suruh simpan kepada bunda, kepada mami, kepada ummi, kepada siapa lagi? Ibu, mama. Fata'ajjaba min dalika, fata'ajjaba, maka merasa heran siapa suami. Fata'ajjaba, maka merasa heran siapa suami. Ta'ajjaba ini takjub ya. Takjub. Fata'ajjaba, maka merasa heran siapa suami min dalika, dari kejadian itu. Maksudnya kejadian menemukan dompet itu, kembalinya dompet itu, takjubnya. Min dzalika, dari menemukan dompet itu. Wa yatata'ajjubi, dengan benar-benar heran. Maksudnya berada di puncaknya ta'ajjub, heran sekali. Suaminya heran sekali. Ini kan sudah saya lempar ke sumur, kok masih saja ditemukan ini dompet? Apa saya salah ngambil ya? Enggak salah ngambil. Betul-betul memang dibuang ke sumur. Karena ta'ajjub. Wa taba ila Allah ta'ala min nifaqi, wa taba, dan taubat siapa suami ila Allah ta'ala, pada Allah ta'ala. Wa taba, dan taubat siapa suami ila Allah ta'ala, pada Allah Ta'ala, min nifaqihi, dari kemunafikannya. Wa taba, dan taubat siapa suami ila Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, min nifaqihi, dari kemunafikannya. Gara-gara istrinya selalu membaca bismillah, jengkel sekali suami yang munafik nih. Ngapain terus-terus bismillah? Apa sih yang kau dapat dari bismillah? Jangan neng, jangan baca bismillah terus neng. Saya mau ngopi neng. Tapi ternyata suaminya ingin berbuat jahat, dipercayakanlah dompet. Dompet setelah dipercayakan, diambil lagi, setelah diambil lagi dibuang ke sumur.
setelah di bawah sumur tadinya ingin membuat istrinya, ingin melecehkan suami istrinya. Kalau sampai tidak ditemukan dompet itu, akan aku marah-marahi dia. Niat suaminya ingin cari kesalahan istri, tapi ternyata istri tidak sendiri. Istri bersama dengan Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada setiap kalimat. Kalimat ini ada setiap dia berucap. Kalimat ini selalu ada setiap Bismillahirrahmanirrahim. Mau cuci piring tapi satu, Bu. Kalau mau ke toilet, mau jangan bismillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Nggak boleh masuk toilet. Di dalam toilet jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Membayangkan nggak boleh. Nggak usah bayangin itu. Sudah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mana? Min dzalika, dari kejadian itu, dari kejadian apa? Menemukan dong. Wa yatatajubi, dengan benar-benar heran. Wa yatatajubi, dengan benar-benar heran. Maksud benar-benar heran ini puncak daripada keheranan. Wa taba, dan taubat siapa suami ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala, min nifakihi, dari kemunafikan suami. Ternyata suami itu bisa taubat kepada Allah gara-gara ingin mempermalukan. Makanya jangan marah, Bu. Kalau suaminya ingin mempermalukan ibu, jangan tersinggung. Jangan-jangan gara-gara ibu ingin dipermalukan, suaminya bisa berhenti dari melakukan dosa-dosa, berhenti dari sesuatu yang tidak Allah ridhai. Yang penting ibunya ya bersama Allah. Setiap mau melangkah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci kaki, Bismillahirrahmanirrahim. Mau sholat, Bismillah. Mau apa saja, masak, Bismillah. Ke pasar, Bismillah. Mau pulang pasar, Bismillah. Mau naik motor, Bismillah. Turun motor, Bismillah. Apa lagi? Mau ngasih jajan anak, Bismillah. Buatin kopi, suami, Bismillah. Ngambilin makanan buat suami, Bismillah. Buat kopi, buat teh, semuanya Bismillah. Mantap. Bismillah semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Kalau ada orang mau beli jenengan apa-apa yang jenengan jual, Bismillah, ngambil barangnya, ngasih barangnya, ambil uangnya, Bismillah, ngasih kembaliannya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasih plastik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Mantap. Siang dan malam Bismillah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Hamdan, dengan pujian. Hamdan, dengan pujian. Hamdan, dengan pujian. Nastaftihu. Nastaftihu, yang meminta terbuka kami. Nastaftihu, yang meminta terbuka kami, atau yang memohon terbuka kami. Bihi, dengan hamdun. Bihi, dengan hamdun. Bihi, dengan hamdun. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Hamdan, dengan pujian. Nastaftihu, yang meminta terbuka siapa kami. Bihi, dengan hamdun. Ingin minta terbuka dari apa, Bu? Al khairati, akan berbagai kebaikan. Al khairati, akan berbagai kebaikan. Ketemu?
Ketemu ya? Udah capek nulisnya. Nulisnya matanya. Ya, matanya dari ini babon ayam. Ingin cepat-cepat selesai. Al khairat, ya kan berbagai kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan? Apa yang dimaksud nastaftihu bihil al khairat? Yakni natlubu bidzalika, natlubu kami meminta. Natlubu kami meminta. Natlubu kami meminta bidzalikal hamdi, dengan sabab pujian itu. Natlubu kami meminta bidzalikal hamdi, dengan sabab pujian itu. Al-fathah terbuka, al-fathah terbuka lil khairati, untuk mendapat segala kebaikan. Al-fathah terbuka, al-fathah kepada terbuka, lil khairati, untuk mendapatkan kebaikan. Natlubu kami meminta bidzalikal hamdi, dengan sabab pujian itu. Al-fathah pada terbuka atau langsung terbuka boleh. Lil khairati, untuk mendapat segala kebaikan atau mendapat kebaikan-kebaikan boleh. Lil khairati, untuk mendapat segala kebaikan. Wan nusrata, dan pertolongan. Wa nusrata, dan pertolongan. Ala tahsilil fadilati, ala tahsilil fadilati, untuk menghasilkan keutamaan. Ala tahsilil fadilati, untuk menghasilkan keutamaan. Jadi dengan alhamdulillah ini pengarang kitab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terbukanya berbagai kebaikan. Tidak hanya berbagai kebaikan yang ia minta adalah, dan juga nusrah, pertolongan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Engkau pandai bersyukur, aku tambahkan la azidannakum, kata Allah. Tapi jangan sekali-kali lain wala in kafartum, engkau kufur, engkau ingkar nikmatku, apa? Siksaku sangat lapar. Inna azabi lasyadid. Makanya dengan ini beliau ini ala tahsilil fadilati, ingin menghasilkan keutamaan an-nafakhati, berbagai pemberian. An-nafahati, berbagai pemberian. Artinya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang akan diberikan kepada kita. Maksudnya apa ini, Bu? Wan nusra ala tahsilil fadilatin nafahati, ini apa maksudnya? Ayat nih natlubu kami meminta. Natlubu kami meminta. Natlubu kami meminta bidzalikal hamdi, dengan pujian itu. Bidzalikal hamdi, dengan pujian itu. Al-fathah pada terbuka, langsung terbuka boleh. Al-fathah terbuka, bidzalikal hamdi, dengan pujian itu. Al-fathah terbuka, al-fathah terbuka, lil atoya, untuk menerima pemberian-pemberian. Lil atoya, untuk menerima pemberian-pemberian. Wan nusrata, dan meminta pertolongan.
ala tahsiliha untuk menghasilkannya, untuk menghasilkan tadi pemberian dan pertolongan, wa ala tahsiliha untuk menghasilkannya. Bidzalikal ainatlubu, yakni kami meminta, bidzalikal hamdi dengan pujian itu, al-fathah terbuka, lil atoya untuk menerima pemberian, wa nusrata dan meminta pertolongan, ala tahsiliha untuk menghasilkannya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah, sejatinya bukan hanya sekedar memuji kepada Allah, sejatinya kita juga meminta kepada Allah, meminta apapun yang diberikan oleh Allah, kemudian juga memohon pertolongan. Ya Allah, alhamdulillah saya minta ya Allah, itu intinya. Alhamdulillah, tapi saya maksud daripada alhamdulillah saya meminta. Kemudian apa? Tolong kami ya Allah. Jadi dalam lafaz alhamdulillah, jenengan kan memulai biasanya alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah, ya. Dalam doa itu kan dimulai dengan alhamdulillah. Sebenarnya itu akan ada rentetan permintaan, ada permintaan ingin diberikan sesuatu daripada permintaan panjenengan. Wassalatu, adapun rahmatnya Allah, nah, ini lanjutin minggu depan aja nih. Saya kelihatan ngeliat yang banyak ngeliat jam dari tadi. Mulai di belakang sampai di depan. Ibu-ibu, alhamdulillah, semoga berkah kitabnya, berkah ilmunya, berkah duduknya, berkah sedekahnya. Insyaallah apa yang panjenengan keluarkan tidak akan pernah sia-sia. Insyaallah itu kitab investasi akhirat panjenengan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.